Halo Youth of Calvary, selamat datang dalam Yok Online Service. Kali ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Saudara Glenn dengan tema Let God to the Rest. Oke, mari kita persiapkan hati kita dan pikiran kita. Kita akan beribadah dan tim worship akan memimpin kita dalam puji-pujian. God bless, stay safe. Shalom, selamat sore Youth of Calvary. Pada saat sore ini kita bersyukur kepada Tuhan karena penyertaan-Nya, kebaikan-Nya terus nyata dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu pada saat ini kita akan bersyukur kepada Tuhan, kita memuji Dia, kita mau mengagungkan Dia, kita mau menyatakan bahwa hanya Dia Allah yang mulia. Mari kita menaikkan pujian ini dengan penuh ungkapan syukur kita, dengan penuh pengagungan kita kepada Allah yang hidup. Mulia, sembah Raja mulia.
Saat ini mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama menguatkan kita, meneguhkan iman kita, dan membuat kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Namun sebelumnya kita mau naikkan pujian kita bagi Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa ku dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Dengan lebih sungguh kita katakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu,
hadirat-Mu. Shalom, Youth of Calvary, salam sejahtera bagi kita semua. Pada saat ini kita akan belajar bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Markus 6 ayat 35-44 dengan tema Let God do the rest. Tapi sebelum itu mari kita berdoa bersama-sama. Terpujilah Engkau Bapa, terima kasih karena Engkau sangat baik dalam kehidupan kami anak-anak-Mu Bapa. Bukti nyata Bapa kami bisa ada pada saat ini. Dan pada saat ini Bapa kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau membimbing kami, menolong kami, memberikan pengertian kepada kami Bapa, sehingga apa yang kami dengar kami bisa aplikasikan dan praktekkan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi Bapa. Mampukan hamba juga Bapa untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang hamba sampaikan itu yang daripada-Mu dan untuk kemuliaan-Mu saja Bapa. Terpuji-pujilah Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Sebelum kita akan membahas lebih lanjut mengenai Markus pasal 6 ayat 35-44, saya mau bertanya sama teman-teman Youth of Calvary sekalian. Teman-teman pernah gak merasa bahwa teman-teman berada di satu titik yang gak mau melakukan sesuatu, atau terkadang merasa gak mampu untuk melakukan sesuatu? Kalau teman-teman pernah merasa di titik seperti itu, berarti teman-teman sedang memiliki perasaan yang gak mau untuk melakukan sesuatu, kayak merasa down dan lebih baik diam saja. Dan saya juga pernah merasakan hal seperti itu. Di satu titik saya pernah untuk tidak mau melakukan sesuatu dikarenakan saya merasa capek dan lelah. Saya sedikit kesaksian bahwa akhir-akhir ini saya sedang menyusun skripsi. Menyusun skripsi itu membutuhkan waktu yang lama dan membutuhkan juga tenaga yang ekstra sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi. Tetapi ada satu momen tertentu saya merasa bahwa saya nggak mampu untuk menulis hal ini, menulis skripsi, karena saya merasa capek, otak saya merasa panas, pikiran saya udah kemana-mana, dan saya berpikir lebih baik saya berhenti dan skripsi lagi tahun depan. Gak apa-apa lulus 5 tahun, yang penting lulus. Itu saya, karena saya merasa saya udah gak mampu. Tetapi sebenarnya teman-teman, pemikiran seperti ini akan membuat kita tidak bertumbuh bersama-sama dengan Kristus. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan kapasitas kepada setiap anak-anaknya untuk melakukan sesuatu. Terkadang kita sebagai anak-anak Tuhan lupa untuk melakukan bagian yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Fakta yang harus kita ketahui, sebelum kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, sebenarnya Tuhan terlebih dahulu melakukan sesuatu untuk kita. Berkaitan dengan tema yang diberikan Youth of Calvary untuk kita bahas pada hari ini, Let God do the rest. Biarlah Tuhan yang akan melakukan bagian Dia, sangat memberkati bagi saya pribadi dan mudah-mudahan memberkati kepada kita semua yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Oleh karena itu kita akan belajar beberapa prinsip yang Tuhan berikan kepada setiap anak-anak Tuhan untuk kita lakukan bersama dengan Kristus, bersama dengan Dia. Hal pertama yang Tuhan teladankan ada di dalam Markus pasal 6 ayat 35-37. Mari kita belajar bersama-sama. 35, pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar sini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Nah, prinsip yang harus kita tanamkan di dalam Markus pasal 6 ayat 35-37 adalah Allah mementingkan kehidupan umatnya. Coba teman-teman perhatikan dengan kata-kata di ayat ini. Ketika murid-murid melihat bahwa banyak sekali orang pada saat itu, murid-murid hanya berkata, suruhlah mereka pulang. Alkitab mencatat di dalam konteks pada saat itu ada sekitar 5.000 orang laki-laki saja, belum dihitung perempuan. Dengan kata lain ada sangat banyak sekali orang di tempat itu.
Tetapi ketika murid-murid melihat hal itu, respon murid-murid apa? Mereka suruh pergi orang-orang yang ada di situ. Tetapi respon Tuhan bilang harus memberi mereka makan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa murid-murid melakukan hal seperti itu? Berkata sama Tuhan, suruhlah mereka pergi. Murid-murid pada waktu itu hanya melihat situasi dan kondisi yang ada pada saat itu, dan mereka melupakan Tuhan yang terlebih besar dari segala sesuatu. Murid-murid melupakan Tuhan, padahal mereka sudah banyak sekali ikut bersama-sama dengan Tuhan. Apapun yang Tuhan lakukan mereka sudah ikut. Tuhan sudah memberikan mujizat-mujizat yang nyata yang mereka lihat. Tetapi pada waktu itu murid-muridnya berkata, suruhlah mereka pergi. Seberapa banyak dari kita anak-anak Tuhan yang ada pada saat ini berada di posisi seperti ini? Kita terkadang melihat masalah yang ada sama kita lebih besar dari Tuhan. Tetapi Tuhan gak mau kita seperti itu. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus melihat bahwa Tuhan terlebih besar dari segala sesuatu. Tuhan terlebih besar dari masalah kita. Tuhan terlebih besar dari apapun yang ada dalam kehidupan kita. Inilah yang Tuhan berikan, contohkan sama murid-murid pada waktu itu. Ketika murid-murid berkata suruh mereka pergi, yang 5.000 orang itu, Tuhan memiliki respon yang berbeda. Tuhan bilang, berilah mereka makan, jangan suruh mereka pergi. Dengan kata lain, Tuhan selalu mementingkan kehidupan umatnya. Tetapi terkadang kita anak-anak Tuhan sudah memperhatikan kita sedemikian rupa. Tuhan sudah memberikan berkat kepada kita, berikan kekuatan, kesehatan, dan bahkan ketika kita sakit Tuhan berikan kesembuhan. Tetapi kadang kita hanya mementingkan kehidupan pribadi tanpa mementingkan Tuhan. Saya pernah merasa seperti itu dan saya pernah lakukan hal seperti itu. Ketika saya disuruh pelayanan, saya berpikir, Tuhan capek saya Tuhan pelayanan. Pernah saya pelayanan dari pagi sampai malam, capek saya Tuhan. Saya pernah berkata seperti itu. Dan sebenarnya hal seperti ini salah. Karena kenapa? Karena Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan harus mementingkan Dia. Karena Dia terlebih dahulu mementingkan kehidupan kita. Semua yang menjadi problem dalam kehidupan kita, Tuhan pasti akan menyertai. Nah, dan ini yang Tuhan ajarkan di dalam Markus pasal 6 ayat 35 sampai 37. Tuhan selalu mempedulikan umatnya. Di ayat selanjutnya kita belajar di dalam ayat 38. Tetapi Ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata 5 roti dan 2 ikan. Lalu Ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Nah, teman-teman perhatikan dengan perkataan Tuhan Yesus. Dibilang berapa roti yang ada padamu. Nah, sebenarnya kata ini memiliki makna yang sangat dalam. Maknanya adalah Tuhan mau memakai umatnya. Tuhan tanya, berapa yang ada sama kalian? Dengan kata lain, Tuhan menawarkan sesuatu yang sangat luar biasa di dalam kehidupan umatnya. Tuhan mau memakai umatnya sesuai dengan kapasitas umatnya. Dan Tuhan gak akan membiarkan ketika Tuhan memakai umatnya. Nah, di situ memiliki suatu makna yang sangat dalam yang harus kita ketahui. Dan saya yakin percaya bahwa semua Youth of Calvary, semua orang, Tuhan mempunyai tujuan maksud bagi kehidupan mereka. Dengan kata lain, Tuhan akan memakai. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa kayaknya Tuhan gak akan pakai saya. Jangan seperti itu, karena Tuhan sedang memberikan pelajaran kepada kita melalui Markus pasal 6 sampai 38 ini, 38 sampai 39. Poin kedua, Tuhan akan memakai umatnya. Dan coba perhatikan baik-baik di kata selanjutnya. Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk membeli mereka makan? Tapi Ia berkata kepadamu, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sudah mereka memeriksanya, mereka berkata 5 roti dan 2 ikan. Dengan kata lain, ketika Tuhan mau memakai kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus merelakan dan memberikan semua kemampuan kita hanya untuk Dia. Teman-teman berpikir, mungkin pada waktu itu 5 roti dan 2 ikan itu cuma ada di beberapa orang.
Kalau mereka mau egois, mereka bisa makan sendiri tuh. Tetapi karena mereka mau memberikan yang terbaik sama Tuhan, mereka mau memberkati orang-orang, Tuhan memakai itu untuk kemuliaan Dia. Dan kita perhatikan bahwa orang yang memberikan 5 roti dan 2 ikan ini adalah orang-orang yang mau merelakan semua yang ada pada dia untuk kepentingan Tuhan. Berapapun yang ada pada kita, apapun yang bisa kita lakukan, jangan pernah lakukan itu untuk kemauan pribadi, melainkan berikan itu untuk kemuliaan Tuhan. Fokuskan diri kita untuk kemuliaan Tuhan. Fokuskan pikiran, kehidupan, semua segala aspek dalam kehidupan kita untuk Tuhan. Dalam mengikut Tuhan itu, Tuhan gak mau setengah-setengah. Ketika kita mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti kita merelakan semua yang ada pada kita untuk Tuhan. Karena kenapa? Tuhan terlebih dahulu. Jadi teman-teman harus berpikir begini. Sebelum kita melakukan sesuatu, Tuhan terlebih dahulu melakukan sesuatu bagi kita. Sebelum kita melayani Tuhan, Tuhan terlebih dahulu melayani kita dengan Dia mati di kayu salib. Jadi ketika kita melayani Tuhan, jangan menganggap pelayanan kita itu punya kita sendiri. Ketika kita bekerja, jangan anggap kerja itu buat kita, untuk kita. Tetapi fokuskan dirimu sama Tuhan, fokuskan diri kita kepada Tuhan. Semua aspek. Dan prinsip ketiga yang harus kita belajar bersama-sama ada di dalam Markus pasal 6 ayat 40 sampai 42. Kita baca bersama-sama. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecahkan roti itu dan membiarkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikannya kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Nah, sebenarnya ketika kita memperhatikan dari poin 1 sampai poin 2, poin ketiga ini Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menjadikan segala sesuatu. Ketika Tuhan mementingkan kehidupan umatnya, dan ketika kita mau untuk memberikan dan merelakan semua kehidupan kita sama Tuhan, yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan tidak akan lari daripada kita, dan Tuhan akan menyediakan semua yang kita butuhkan. Ketika kita diberikan kekuatan kesehatan, berikan kemampuan sama Tuhan, masih bisa berjalan, masih bisa melayani Tuhan, itu bukti bahwa Tuhan menyediakan semua yang kita butuhkan. Tapi terkadang anak-anak Tuhan merasa bahwa saya gini-gini aja Tuhan, saya nggak ada apa-apa ini Tuhan, saya nggak punya uang, saya nggak punya. Kita lupa bahwa penyertaan Tuhan itu bukan hanya dilihat dari materi, tapi ketika Tuhan kasih kekuatan kesehatan, itulah penyertaan Tuhan juga. Tapi di dalam kehidupan kekristenan, banyak orang yang mengeluh bahwa saya nggak diberikan berkat sama Tuhan. Kok Tuhan saya gini-gini aja? Kok Tuhan? Kita selalu menyalahkan Tuhan tanpa melihat kebaikan Tuhan di sisi lain. Jadi teman-teman, ketika kita belajar firman Tuhan pada hari ini, janganlah kita masih memakai kehidupan lama kita. Janganlah kita masih terjerat di dalam kehidupan lama. Karena berbicara mengenai kita percaya kepada Kristus, berarti kita menyerahkan sepenuhnya kepada Kristus. Dan satu hal juga yang saya pelajari dan saya akan bagikan sama teman-teman, di dalam hal mengikut Tuhan itu masih ada banyak sekali masalah dan godaan. Masalah-masalah ini banyak hal, dan saya pribadi kadang ketika Tuhan mempercayakan sesuatu, saya bergumul. Dan ketika saya mau melakukan itu, ada yang seakan-akan mau mengintimidasi saya, itu iblis. Jadi teman-teman, jangan pernah kita kalah dengan yang namanya godaan iblis. Tapi kita harus terus maju untuk selalu memuliakan nama Tuhan. Masalah yang kita hadapi itu masalah yang sebenarnya kita bisa hadapi, karena Tuhan berjanji Dia akan selalu memberikan kemampuan, kekuatan, kesehatan kepada kita, dan kita mampu untuk melakukan segala sesuatu. Dan kita lihat juga di dalam konteks ini,
di dalam kejadian ini bicara mengenai 5 roti dan 2 ikan dan memberi makan 5.000 orang kan sebenarnya sesuatu yang mustahil, sesuatu yang nggak mungkin gitu loh. Tetapi Tuhan mengajarkan bahwa di dalam Dia tidak ada yang mustahil. Ketika kita berfokus kepada Tuhan, Tuhan akan selalu memberikan semua yang kita butuhkan. Dan saya juga pelajari di dalam hal-hal ini adalah penyertaan Tuhan akan selalu ada pada orang-orang yang mengasihi Dia. Tuhan gak akan pernah membiarkan orang-orang yang mengasihi Dia. Janji Tuhan apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi Tuhan gak akan biarkan kita jatuh. Dan Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan ketika merasa down, merasa capek, merasa lelah dalam melayani Tuhan, ayo kita bangkit sama-sama. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah anak-anak terang, anak Tuhan. Karena Tuhan mau dalam kehidupan kita seperti itu. Tuhan mau supaya kita itu selalu taat dan setia kepada Dia. Dan intinya adalah ketaatan kita sama Tuhan itu akan menentukan kemenangan kita bersama-sama dengan Tuhan. Ketika iblis datang mengintimidasi terus kita kalah dan kita gak mampu, berarti kita kalah. Tetapi kalau kita ambil sikap untuk melawan godaan iblis itu, berarti kita menang bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan sendiri yang akan memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk kita melewati semua itu. Dan di ayat selanjutnya kita belajar bersama-sama, khususnya dalam ayat 42-44, saya akan bacakan. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh selain daripada sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki saja. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ketika Tuhan menjelaskan dari ayat 35-44 ini, coba teman-teman perhatikan ya yang terakhir, bahwa Tuhan membuktikan Dia akan menyediakan semua yang kita anak-anak Tuhan butuhkan. Berkaitan dengan tema pada hari ini, let God do the rest. Teman-teman renungkan bahwa semua yang kita lakukan, semua yang kita berikan sama Tuhan, semua yang kita praktekkan baik kehidupan sehari-hari, semua itu harus bertujuan untuk kemuliaan Tuhan. Dan dalam mengikuti Tuhan itu jangan setengah-setengah. Kita harus total dalam mengikuti Tuhan. Inilah yang terjadi di dalam Markus pasal 6 ayat 35-44, melambangkan bagaimana kehidupan manusia yang seakan-akan gak mampu untuk melakukan sesuatu karena suatu situasi dan kondisi. Ternyata Tuhan memberikan jalan keluar di dalam setiap segala situasi yang ada pada waktu itu. Dan ini juga berlaku bagi kita anak-anak Tuhan. Ketika Tuhan memberikan suatu ujian dalam kehidupan kita, bukan berarti Tuhan gak akan memberikan kemampuan. Jadi dengan kata lain, kita mampu untuk melakukan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ketika kita mendapatkan sebuah masalah atau apapun itu, terus kita berfokus pada diri sendiri, kita gak akan bisa melewati hal itu. Tapi kalau kita berfokus sama Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan kemampuan, kekuatan, kesehatan, sehingga kita mampu untuk melewati hal-hal itu. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini memberkati kita semua dan kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah kami Bapa bisa memberikan hati kami sepenuhnya untuk melayani-Mu saja Bapa. Dan biarlah kami Bapa bisa mempraktekkan apa yang menjadi keinginan-Mu dan kemauan-Mu dalam kehidupan kami Bapa di surga. Terpujilah Engkau Bapa, terima kasih hanya dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Terima kasih udah bergabung dalam Yok Online Service hari ini. Kiranya bisa menjadi berkat buat kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Stay safe and God bless.